maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies gagal diusung PDIP, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Di Jakarta, PDIP akhirnya menggantinya dengan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Kejadian berulang kembali saat PDIP akan mengusung Anies sebagai cagup Jawa Barat. Anies pada detik-detik terakhir menolak tawaran itu, meski Anies terlihat sudah menuju ke Bandung. PDIP sendiri akhirnya mengusung paslon lain. Ada apa dengan Anies? Dalam konferensi pers menjelang detik terakhir pendaftaran cagup Jawa Barat, Ono Surono selaku Ketua DPD PDIP Jabar dengan berani mengatakan ada tangan-tangan yang tidak menghendaki Anies mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Merekalah Mulyono and the gang. Benarkah demikian? Mas Anies, masa takut sih sama Mulyono? Di sosmed beredar narasi-narasi yang saling menyerang antara kelompok fansnya Anies maupun kelompok hatersnya Anies. Dari kelompok Anies terdengar jeritan Tom Lembong yang mengatakan Anies lebih baik menepi daripada harus ikut berlayar dengan kapal bajak laut. Ada lagi narasi yang menyamakan Jokowi dan Megawati itu satu pihak. Narasi ini jelas kudet atau mungkin memang ingin menjelek-jelekan saja. Lupa bahwa PDIP menjadi partai yang paling dirugikan sejak Mulyono membelot demi menjadikan anaknya wakil presiden. Suara Ganjar sebagai capres PDIP juga digembosi habis-habisan oleh Owi dengan bansos dan pengerahan aparatnya. Terus mau dibilang Megawati cuma berpura-pura benci Mulyono. Aneh itu. Jangan-jangan mereka inilah para buzzer Mulyono yang diam-diam menyamar jadi pendukung Anies demi menjelek-jelekan Banteng. Tom Lembong sendiri pernah menjadi menteri di era Jokowi. Namanya juga disebut Gibran dalam debat wakil presiden. Kok bikin kita jadi gimana gitu ya sama komennya tentang bajak laut ini loh ya. Narasi lain dari pihak hatersnya Anies mengatakan kalau Anies lebih memilih jadi menteri daripada jadi gubernur lagi. Dikatakan bahwa penduduk Jakarta hanya 11 juta jiwa tetapi APBD-nya 90 triliun. Sedangkan di Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, 50 juta jiwa. Dan APBD-nya hanya 30 triliun. Jelas Anies jadi males gitu. Benarkah demikian? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Sebenarnya nggak bisa dipikir dengan sesimpel itu sih. Bisa jadi Anies merasa tidak terlalu mengakar namanya di Jawa Barat. Beda dengan Jakarta. Sehingga peluang untuk menangnya tetaplah tipis. Apalagi Anies bukan pengusaha tajir melintir yang punya banyak uang. Berpasangan dengan Ono Surono yang sama-sama pas-pasan pula. Dana pribadi mereka untuk kampanye pasti sangat terbatas. Apes-apesnya, udah seluruh uang yang dimiliki habis buat kampanye, kalah lagi. Ngenes kan? Pak Anies, berpolitik itu nggak boleh pelit. Berpolitik itu juga harus membela nilai-nilai kebajikan, nggak akan membuat kita khawatir duit habis atau berpikir menang kalah. Yang penting berjuang. Tapi Pak Anies belum tentu begitu loh. Itu kan cuma asumsi kita aja ya. Yang jelas, Mulyono and the gang sangat takut kalau Anies ikut pilkada kali ini. Bukan karena pertentangan abadi antara kelompok kebangsaan yang diwakili oleh PDIP dan kelompok Islam yang diwakili oleh pendukung-pendukung Anies. Mungkin Anies diancam akan dikenai kasus. Entah kasus e-formula ataupun kasusnya saat masih menjadi Menteri Pendidikan. Kita semua hafal pola Sandra Mayandra ala Mulyono kan? Gemar menyandra orang dengan sprindik kasus korupsi. Apalagi KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian masih dalam kendalinya hingga saat ini. Kalau mau objektif, anak-anak Mulyono sendiri potensial kena kasus loh. Kaisang dilaporkan ke KPK karena diduga menerima gratifikasi dan memasukkan barang tanpa melalui bea cukai saat turun dari jet pribadi Gulfstream dari luar negeri. Sidang korupsi Gubernur Maluku Utara bahkan menyebut Kahiyang dan blok Medannya. Lah kok enak saja Mulyono main ancam-mengancam. Anies sendiri memang bukan politisi yang sempurna. Ia oleh lawan politiknya kerap disebut sebagai bapak politik identitas di Indonesia karena membiarkan pendukungnya menggunakan kampanye-kampanye dengan narasi sara saat naik menjadi gubernur Jakarta di tahun 2017. Anies juga dikenal dekat dengan kelompok-kelompok radikalis yang sering tidak membela keberagaman di Indonesia. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan PDIP untuk tidak mengusung Anies di Jakarta.
menghindari kembali terjadinya pertentangan antara anak Abah sebagai kelompok pendukung Anies dan Ahokers sebagai kelompok pro Ahok. Dua kelompok ini seperti susah didamaikan, susah dibaurkan. Mengusung Anies akan membagikan keributan dan penolakan di kalangan Ahokers yang masih baper karena Ahok dipenjara akibat kriminalisasi kasus penistaan agama selama kontestasi dengan Anies di Pilgub Jakarta 2017. Pendukung Anies kemudian dipersalahkan karena hal itu. Benarkah Ahok dipenjara karena Anies? Dalam suatu podcast, Ahok dengan tegas justru mengatakan Mulyono lah yang membuatnya dipenjara. Mulyono tidak suka Ahok kembali menjadi gubernur karena takut namanya bersinar dan menutup popularitas Mulyono dalam Pilpres di tahun 2019. Segala cara dilakukan untuk memadamkan pesona Ahok dan ujung-ujungnya dengan memenjarakannya. Hal serupa kelihatannya terjadi pada Anies. Saat menjadi Menteri Pendidikan, Anies membuat baper Mulyono dan menganggapnya rival untuk Pilpres 2019. Apalagi konon ceritanya, tanpa sengaja Anies menerima penyerahan keris Pangeran Diponegoro dari pemerintah Belanda yang selama ini disimpan di Museum Leiden. Waktu itu, Anies selaku Menteri Pendidikan memang menjadi tugasnya menerima serah terima benda-benda budaya. Masalahnya, keris Diponegoro itu dipercaya akan bertuah menjadikan penerimanya pemimpin Indonesia. Dan hati Mulyono langsung pedih perih mengetahui keris itu diterima oleh Anies dan bukan olehnya. Meskipun Anies itu juga belum tentu tahu dan belum tentu percaya kesaktian keris tersebut. Singkatnya, sejak itu Anies makin jadi target Mulyono untuk disingkirkan. Hal yang sama mungkin terjadi pada Anies saat ini. Ia calon potensial di pemilu 2029 yang bisa memadamkan peluang Gibran untuk jadi presiden atau bahkan juga Pak Prabowo. Apalagi diusung oleh PDIP, partai yang telah dikhianati Mulyono sendiri. Bisa jadi Mulyono ketakutan akan pikirannya sendiri. Anies dan PDIP makin akrab dari hari ke hari, makin kuat. Kemudian menutup peluang anak dan kroninya memimpin kembali Indonesia atau bahkan mengganggu ketenangan hidup Mulyono dengan mengusut kasus-kasus Mulyono. Apalagi kalau IKN sampai mangkrak, kereta cepat tekor dan bocor, serta hilirisasi yang sebenarnya kedok bagi penguasaan tambang bagi oligarkinya terungkap. Itu mematikan, Jenderal. Namun ada yang patut kita syukuri dari gagalnya Anies ikut kontestasi pilkada tahun ini, hubungan Anies dan PDIP ternyata tetap baik. Anies menghargai sekali kesempatan yang diberikan PDIP kepadanya. Bahkan Anies pagi ini mengunjungi kantor DPP PDIP terlibat berbincang bersama yang intinya masing-masing tidak akan memutus silaturahmi, bahkan akan saling bekerja sama. Menurut jubirnya, Syahrin, Anies menghormati dan memuji PDIP sebagai satu-satunya fraksi di DPR RI yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada. Penegakan konstitusi ini menjadi dasar bagi PDIP dan Anies untuk selalu menjalin kerjasama. Ini Mulyono pasti makin panas dingin mendengar kerukunan kedua musuhnya ini. Walaupun Anies gagal diusung PDIP menjadi gubernur, namun satu hal yang harus kita syukuri, politik identitas yang berujung dengan polarisasi di masyarakat sudah seharusnya berakhir. Era cepong kampret sudah seharusnya usai. Hubungan baik yang dijalin Anies dan PDIP itu adil dan fair dalam upaya membangun demokrasi yang sehat dengan partai politik sebagai salah satu pilarnya. Bukan berpilar pada relawan bayaran untuk bagi-bagi bansos atau ancam-mengancam lapor ke Polres, seperti pola yang selama ini kerap diusung relawan Mulyono saat Mulyono dikritik. Partai politik harus tumbuh dengan sehat, dan Anies Baswedan berkepentingan agar PDIP selalu menjadi partai terdepan menegakkan cara-cara berpolitik yang sehat, seperti yang ditunjukkannya dalam sikap-sikap tegas membela nilai-nilai konstitusi. Kita pun harus mengakui, Anies telah menunjukkan sisi kenegarawanannya dengan tidak mendekat ke koalisi sebelah untuk dipinang menjadi gubernur demi ambisi Mulyono untuk membuat PDIP terpuruk sekaligus menutup jalan bagi calon-calon yang bukan dalam restu Mulyono. Anies memilih menjauh. Ingatlah sebuah hukum, musuh dari musuhku adalah temanku. Artinya, kesamaan nasib sebagai korban Mulyono akan makin menguatkan ikatan batin kita semua. Musuh bersama kita adalah Mulyono, karena ia membegal demokrasi, mengubrak-abrik konstitusi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.